Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Astri di ibadah anak online GPTI Antioquia dan Yehuda. Apa kabar adik-adik saat ini? Wah, pastinya kabar baik ya, karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita semua, termasuk kepada adik-adik juga. Oke, adik-adik, saat ini kita mau dengar cerita tentang satu tokoh wanita yang ada di Alkitab yang tertulis pada Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 1 sampai 16. Jadi pada zaman Israel dulu ya adik-adik, sebelum ada seorang raja, bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim. Nah, peran hakim pada zaman Israel dulu itu berbeda dengan hakim modern saat ini yang ada di pengadilan. Nah, mereka itu adalah pemimpin yang dipilih dan dipakai Tuhan dengan tugas untuk memimpin, untuk membebaskan dan menegakkan keadilan di tengah bangsa Israel. Nah, salah satu hakim Israel saat itu bernama Deborah yang kita mau dengar ceritanya saat ini. Oke adik-adik, bisa ambil dan buka Alkitabnya, atau mungkin minta tolong ke papa mama atau kakaknya untuk bisa buka di kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 16. Sekali lagi di kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 16. Saat ini Kak Astri yang akan menceritakan ringkasan dari bacaan Alkitab tersebut ya adik-adik. Tapi nanti setelah ibadah online ini selesai, adik-adik bisa baca sendiri atau dibantu orang tua atau kakak buat baca Alkitabnya ya. Setuju? Oke. Jadi adik-adik, pada zaman dahulu setelah Ehud mati, jadi Ehud ini juga salah satu hakim Israel sebelum Deborah ya adik-adik. Jadi setelah Ehud mati, bangsa Israel jadi sering banget melupakan Tuhan. Karena itu mereka mengalami kesusahan. Mereka ditindas oleh Raja Kanaan, namanya Raja Yabin. Nah, Raja Yabin ini memerintahkan panglimanya yang namanya itu Sisera untuk menindas orang Israel dengan keras, dengan kejam. Nah, penindasan itu terjadi selama 20 tahun. Panglima Sisera itu punya 900 kereta besi adik-adik. Jadi bangsa Israelnya takut. Nah, saat itu ada seorang pemimpin perempuan yang dipakai sama Tuhan. Namanya Deborah. Nah, ia adalah seorang nabi dan hakim yang bijaksana. Tuhan bicara kepada Deborah supaya memanggil seorang panglima bernama Barak. Tuhan memerintahkan Barak untuk berperang melawan musuh Israel yang dipimpin oleh Sisera. Tetapi Barak merasa takut adik-adik. Ia mau pergi berperang hanya jika Deborahnya ikut sama dia. Nah, akhirnya Deborah setuju. Tetapi Deborah bernubuat bahwa kehormatan kemenangan tidak akan jatuh kepada Barak, melainkan kepada seorang perempuan. Maksudnya gini adik-adik, nanti saat Israel menang, yang akan mendapat elu-elu, yang akan mendapat sorak-sorai, yang akan mendapat penghormatan, itu bukan Barak, tetapi Tuhan akan memberikan itu kepada seorang perempuan. Nah, benar adik-adik, Tuhan membuat musuh menjadi kacau. Tentara Kanaan yang dipimpin Panglima Sisera itu kalah.
Barak dan tentara Israel mengejar kereta-kereta dan tentara Kanaan itu sampai seluruh tentara Kanaan itu tewas, adik-adik. Gak ada seorang pun yang hidup, semuanya mati oleh pedangnya tentara Israel. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel. Nah, itu ceritanya adik-adik. Adik-adik mungkin dari tadi dengar gitu ya, banyak banget nama-nama yang disebutkan di dalam cerita ini. Biar mudah, adik-adik bisa ingat 3 nama saja, yaitu yang pertama, Deborah. Dia adalah seorang hakim dari bangsa Israel. Terus yang kedua, Barak. Barak itu adalah seorang panglima tentara Israel. Terus yang ketiga namanya Sisera. Sisera adalah panglima tentara Kanaan atau musuhnya Israel pada cerita ini. Gitu ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau masuk ke pelajaran apa sih yang dapat kita ambil dari cerita yang kita dengar saat ini? Yang pertama, Tuhan memakai orang yang taat dan berani. Nah, tadi adik-adik kita sama-sama dengar bahwa Barak awalnya takut. Dia gak mau untuk maju perang sendiri. Dia pengen Deborah ikut serta pergi ke dalam medan perang kayak gitu. Tetapi yang awalnya Barak itu takut, saat Barak maju sesuai perintah Tuhan, Tuhan sendiri yang mengacaukan musuh. Artinya Tuhan itu melihat hati yang taat, hati yang berani melakukan perintah Tuhan. Itu yang pertama ya adik-adik. Yang kedua, kita belajar tentang Tuhan itu dapat pakai siapa saja, termasuk adik-adik, termasuk anak-anak. Nah, Tuhan bisa pakai anak-anak, mau laki-laki, mau perempuan, itu semua Tuhan bisa pakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar gitu. Nah, adik-adik mungkin sering merasa atau pernah merasa, mana mungkin aku jadi alatnya Tuhan di masa kecil ini, kan aku masih kecil, kan aku nggak pinter, mungkin seperti itu ya, atau nggak sepintar temanku yang lain, terus aku kan bukan orang yang pemberani, mungkin aku juga nggak punya banyak uang kayak gitu. Tetapi jangan salah adik-adik, Tuhan bisa pakai anak kecil untuk, ingat gak, siapa yang pernah menghibur teman yang sedih? Pasti ada dong. Terus siapa yang pernah mengajak teman berdoa? Pernah juga kan? Terus juga pasti di sekolah adik-adik pernah dong menjadi anak yang mencontohkan sesuatu yang baik. Nah, itu artinya adik-adik sudah menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang apa? Perintah firman Tuhan yang apa yang sudah adik-adik lakukan? Itu tadi, menghibur teman yang sedih, mengajak teman untuk berdoa, terus mungkin adik-adik ngajarin teman gak boleh bohong, terus memberikan teladan atau contoh yang baik kayak gitu. Nah, Tuhan gak hanya pakai laki-laki adik-adik, tetapi juga pakai perempuan sebagai pemimpin loh adik-adik. Pada zaman Israel dulu jarang ada perempuan yang menjadi pemimpin, tetapi Tuhan pilih Deborah. Deborah itu seorang perempuan adik-adik. Artinya Tuhan tidak melihat siapa kita menurut manusia, dan Tuhan dapat memakai laki-laki dan perempuan menjadi alatnya. Sama seperti Tuhan memakai Deborah dan Barak, Tuhan juga bisa memakai kita semua. Tuhan bisa pakai adik-adik, ya kan? Mau laki-laki, mau perempuan.
mau masih umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mau masih ke TK, mau masih SD, mau kelas 1 SD, mau kelas 6 SD, Tuhan bisa pakai sebagai alatnya. Nah, yang ketiga adik-adik, yang terakhir ya ini ya, tentunya setiap kemenangan dan keberhasilan itu adalah karena campur tangan Tuhan. Dan dari cerita ini kita bisa lihat bahwa kemenangan yang didapat oleh bangsa Israel itu bukan karena kekuatannya dia sendiri. Kalau dipikir-pikir tadi Sisera punya beberapa kereta besi. Dia punya 900 adik-adik kereta besi. Tapi kemenangan itu bukan karena kekuatan Panglima Sisera dan tentara Kanaan yang punya 900 kereta besi. Tetapi Deborah, Barak, dan tentara Israel punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa itu yang ikut di dalam peperangan tersebut. Jadinya Israel dapat menang dalam peperangan. Keren ya, Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Mantap. Nah, jadi pesan ke Astri, adik-adik tidak perlu takut, nggak perlu minder, nggak perlu kecil hati selama adik-adik taat, selama adik-adik berani melakukan firman Tuhan, maka Tuhan Yesus akan selalu ada di pihak kita dan kita akan mendapatkan keberhasilan dan kita akan mendapatkan kemenangan. Amin ya adik-adik. Haleluya. Baik, firman Tuhannya selesai sampai di sini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dengan baik firman Tuhan sampai selesai. Dan yuk kita mau tutup firman Tuhan saat ini dengan berdoa. Adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Kak Astri yang pimpin kita dalam doa. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur, kami bangga, kami punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang hebat, Tuhan yang keren, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu membela umat-Mu, Tuhan yang selalu membela anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan saat ini, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu bahwa Engkau Allah yang dapat memakai kami semua anak-anak-Mu ini menjadi alat-alatnya Tuhan. Selama kami menjadi anak yang taat dan anak yang berani melakukan kebenaran firman-Mu, maka Allah sendiri yang akan membela kami, Allah sendiri akan memberikan kemenangan kepada kami. Tidak peduli usia kami, baik kami kecil, kami besar, tetapi kami percaya kuasa Tuhan yang memampukan kami untuk kami dapat menjadi alat-alatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur saat ini, kami mau selesaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang akan menambahkan pengertian kepada kami Tuhan akan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Dadah.